Hai semuanya, aku mau membagikan kisah pengalamanku dulu ketika masih bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namaku Reva. Kisahku ini ketika aku bekerja di rumah Pak Reza dan istrinya bernama Bu Mega. Mereka berdua sangatlah baik kepadaku dan aku sudah kurang lebih 2 tahun kerja di sana. Selama aku bekerja, ada banyak sekali kejadian yang aku alami di sana. Hingga akhirnya, aku memilih untuk meninggalkan rumah itu. Di balik rumah yang mewah, dan pemilik rumah yang kaya raya, juga mempunyai tampang yang rupawan, namun memiliki sebuah kisah miris di balik itu semua. Bu Mega berusia 41 tahun, sedangkan Pak Reza usianya 52 tahun. Setelah belasan tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai momongan. Kesibukan mereka berdua akan pekerjaannya sangatlah luar biasa. Mereka berangkat ketika pagi dan pulang malam. Bahkan, saking sibuknya, untuk sekedar sarapan pagi atau makan malam bersama pun jarang sekali mereka lakukan. Suatu hari, Pak Reza jatuh sakit, namun istrinya Bu Mega malah seperti mengacuhkannya dan lebih memilih untuk bekerja. Aku sungguh sangat kasihan melihatnya. Bu Mega berpesan kepadaku, dia minta tolong untuk merawat suaminya itu, dan nanti akan ada dokter yang akan menemuinya. Aku pun mengiyakan instruksi dari Bu Mega. Bu Mega langsung buru-buru berangkat kerja. Kemudian, aku menyiapkan makanan untuk Pak Reza dan mengantarkan ke ruangannya. Di sana, aku melihat kondisi bapak yang sangat lemas dan sedang beristirahat. Sepertinya, Pak Reza masuk angin, tapi aku tak berani ngomong padanya. Kulihat, dia kesulitan untuk makan nasi. Lalu, aku menawarkan diri untuk menyuapinya. Dia pun mengiyakan tawaranku. Saat aku menyuapinya, dia terus saja memperhatikanku. Aku jadi grogi dan salah tingkah karena aku merasa sedikit terganggu. Aku pun menanyakan kepadanya, "Pak, maaf. Apa ada yang salah dengan saya?" tanyaku. "Gak ada yang salah denganmu kok," sahutnya. Aku pun melanjutkan menyuapinya, dan tiba-tiba dia ngomong sesuatu yang membuatku bertanya-tanya dalam hati. "Andai saja kamu itu istriku," ujar Pak Reza. Aku pun hanya menunduk mendengar ucapannya. "Terima kasih ya," ucap Pak Reza. "Iya Pak," jawabku. Setelah menyelesaikan tugasku, aku bergegas beranjak ke dapur. Tak lama setelah itu, bel rumah berbunyi. Aku bergegas membukakan pintu, dan ternyata Pak Dokter telah datang. Kemudian, aku mempersilahkannya untuk masuk. Pak Dokter duduk di ruang tamu, dan aku bergegas memberitahukan kepada Pak Reza, dan Pak Reza menyuruh dokter tersebut untuk masuk ke kamarnya. Aku pun mengajak Pak Dokter masuk ke tempat Pak Reza. Setelah diperiksa, Pak Dokter bilang, katanya, Pak Reza hanya kecapean dan banyak beban pikiran. Kemudian, Pak Dokter meresepkan obat kepadanya dan beranjak untuk pulang. Dan aku langsung saja ke apotek untuk membeli obat yang sudah diresepkan oleh Pak Dokter. Hari itu, seharian penuh, aku menjaga Pak Reza, dan yang membuatku terus berpikiran ialah, Pak Reza terus saja memperhatikanku. Hari itu, Bu Mega pulang sekitar jam 10 malam. Dan keesokan paginya, seperti biasa, Bu Mega buru-buru untuk berangkat kerja, dan dia juga
masih berpesan untuk merawat suaminya itu. Karena Pak Reza masih belum sembuh juga. Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan untuk Bapak dan merapikan kamarnya. Saat itu, dia bilang kalau badannya sangat lemas dan sedikit merasa sesak. Dan tanpa ragu lagi, aku pun bilang, "Sepertinya Bapak masuk angin," ujarku. "Emang penyebabnya apa?" tanya Pak Reza. "Biasanya sih, karena badan kecapean, terus karena sering kena angin malam," jelasku padanya. "Memang apa obatnya?" tanyanya lagi. "Biasanya sih dikerok, sama dipijit badannya," jawabku. "Apa kamu bisa mengobatinya?" tanya Pak Reza lagi. Aku pun bingung untuk menjawabnya. Setelah aku berpikir dan juga kasihan melihat kondisi Pak Reza, aku pun mengiyakannya. Tanpa keraguan sedikit pun, dia langsung duduk dan sangat antusias, tak sabar ingin sembuh dari penyakitnya. Aku izin ambil minyak urut dan sebuah koin. Langsung saja aku mengerok dengan koin, tak hanya warna merah, tapi sampai membiru, aku pun mengerok seluruhnya. Terdengar, dia bersendawa dengan kencang berkali-kali. "Sudah selesai Pak," ucapku. Dia langsung duduk, dan aku merapikan koin dan minyak yang kugunakan. Saat aku hendak mau pergi, tiba-tiba dia mengajakku mengobrol. "Terima kasih ya, badanku udah enakan," ucap Pak Reza. "Iya Pak," jawabku sambil tertunduk. "Kamu sudah cantik, penuh perhatian lagi, pasti suami kamu nanti akan bahagia sekali menikah denganmu," ucap Pak Reza yang seakan memiliki makna lain. Aku hanya mengangguk dengan kondisi tertunduk, hatiku sangat berdebar kencang. "Aku pengen banget punya istri seperti kamu," ucapnya lagi. Saat itu, entah kenapa, timbul perasaan yang tak bisa kukendalikan. Aku seakan terperangkap dalam keadaan yang sangat tak wajar. Dan Pak Reza terus saja mengatakan hal yang membuat pikiranku terus tak dapat kukendalikan. Aku hanya bisa terdiam. Pada akhirnya, semua berjalan begitu saja. Perlahan, tangan Pak Reza menyusuri apa yang dilewatinya itu, yang membuatku tak mampu berkata-kata. Saat itu, gejolakan jiwaku begitu berkecamuk, sehingga aku terbawa arus yang telah dibuatnya. Dalam keheningan itu, Pak Reza terus-terusan berupaya untuk membawa arus tersebut semakin cepat. Dan akhirnya, ia berhasil mendapatkan pekerjaan yang sangat tak patut tersebut. Entah kenapa, aku seperti tak mempunyai tenaga untuk menghalaunya. Aku bahkan menuruti semua arahan yang diberikan olehnya. Kami pun saling sambut menyambut akan kerjasama tersebut, hingga beberapa lama kemudian, kapal tersebut berhasil sampai ke dermaga. Namun, setelah semuanya itu selesai, barulah timbul perasaan menyesalku yang amat dalam. Namun, aku hanya bisa meneteskan air mataku. Apa yang selama ini aku simpan dengan sepenuh hati, akhirnya hilang begitu saja. "Jangan nangis, ini semua sudah terjadi. Aku janji, aku akan tanggung jawab kok," ucap Pak Reza. Aku langsung merapikan busanaku, dan segera beranjak pergi ke ruanganku. Sambil menangis, aku menyesali semua yang telah kulewati. Singkat cerita, aku mencoba berusaha melupakan semua. Aku kembali melakukan pekerjaanku, menyiapkan makanan, dan membersihkan rumah. Aku mencoba menghindari Pak Reza sebisaku, dia pun memaklumi sikapku.
Keesokan harinya, Pak Reza sudah bisa berangkat kerja. Saat aku sendiri di rumah tersebut, aku terbayang-bayang akan kejadian siang kemarin. Tapi, ini semua sudah terjadi, aku hanya bisa untuk memperbaiki kesalahanku itu. Hari itu, tak seperti biasa, Pak Reza yang biasanya pulang malam, namun, hari itu ia pulang sore. Aku berpikir mungkin dia masih belum sehat sepenuhnya. Tapi tak pernah kuduga, kejadian yang sama terjadi untuk kedua kalinya. Saat aku memasak di dapur, tiba-tiba, Pak Reza menghampiriku dari belakang. Aku berusaha mengelak, "Jangan gini Pak," ucapku. "Aku kangen banget sama kamu, di kantor. Aku terbayang wajahmu terus," ucapnya. Dia pun tetap bersikukuh dengan apa yang ia pikirkan, dan terus saja, ia mengatakan, dan juga bekerja, akan hal yang membuat pikiranku seakan melayang jauh. Dan untuk kedua kalinya, semua terlewati begitu saja. Setelah semua terlewati, aku langsung beranjak meninggalkani, alam pun tiba. Bu Mega, istrinya Pak Reza pun pulang. Tepat pukul 1 malam, Pak Reza mengetuk pintu kamarku. Aku pun membukanya, dan bisa ditebak apa yang akan terjadi. Aku sudah tidak peduli lagi apa yang terjadi sekarang, yang penting aku bisa bekerja, dan mendapatkan gajiku, karena semuanya yang hilang, sudah tak bisa dikembalikan lagi. Kejadian seperti itu pun terjadi berulang-ulang, bahkan hampir setiap hari. Suatu hari, Pak Satpam yang menjaga rumah itu minta tolong padaku untuk membuatkan kopi, karena ada tamu di depan. Aku pun membuatkan kopi dan mengantarkan ke pos Satpam yang berada di pintu gerbang rumah tersebut. Dan tak sengaja, aku mendengar obrolan mereka. Mereka membahas soal Bu Mega, yang ternyata ada sesuatu dengan sopirnya. Tak hanya itu, dia juga ada sesuatu dengan bos di tempat kerjanya. Saat mereka melihatku, mereka langsung merubah obrolannya. Aku kembali ke rumah. Aku sungguh sangat merasa kasihan dengan Pak Reza, kok bisa Bu Mega seperti itu. Karena rasa kasihan dengan Pak Reza, aku makin ikhlas untuk melewatkan dengannya. Bahkan, aku mulai menaruh perasaan padanya. Singkat cerita, setelah setahun perjalanan ini, aku baru menemukan fakta yang membuatku sangat terkejut. Saat itu, Pak Satpam minta kopi untuk diantar ke pos. Di situ, ada beberapa orang, bahkan ada sopir Pak Reza, dan juga sopir Bu Mega. Sedangkan Bu Mega dan Pak Reza sedang berlibur keluar kota. Di pos tersebut, mereka kelihatan sangat asyik sekali mengobrol, sambil tertawa kegirangan. Aku merasa ingin tahu pembahasan mereka pun mencoba berjalan dengan mengendap-endap dan menguping pembicaraan mereka. Ternyata, mereka sedang membahas tentang Pak Reza. Dan aku mendapat fakta bahwa ternyata Pak Reza mengetahui soal Bu Mega dan bosnya. Dan lebih parahnya, Pak Reza lah yang menyuruh Bu Mega untuk mendekati bosnya, karena perusahaan Pak Reza sedang diambang kebangkrutan dan membutuhkan investor. Tapi, karena sopirnya juga mengetahui akan hal itu, akhirnya, untuk menutup mulut supirnya, Bu Mega memberikan hal yang sama kepada sopirnya itu. Akan tetapi, Pak Reza tidak tahu akan hal tersebut. Namun, semuanya terbongkar, dan Pak Reza memecat sopirnya itu. Namun, Bu Mega juga naik pitam, karena Bu Mega
sudah terlanjur jatuh cinta dalam diam dengan sopirnya itu. Kalau sopirnya dipecat, dia mengancam akan mengakhiri hubungan dengan bosnya, dan Pak Reza harus mengembalikan lagi uang yang telah diinvestasikan ke perusahaannya Pak Reza. Akhirnya, Pak Reza tak berani memecat sopir Bu Mega dan kembali bekerja dan juga menjalin sesuatu dengan Bu Mega dalam diam. Karena Pak Reza merasa dikhianati, ia melakukan sesuatu yang sama dengan sekretarisnya. Dan kini aku tersadar atas kebodohanku. Ini aku menyesal mencintai Pak Reza, dan aku harus keluar dari keluarga ini. Tapi, aku tak mau bikin masalah makin kacau. Akhirnya, aku menunggu kepulangan mereka dari liburannya. Aku mengundurkan diri baik-baik, karena aku bilang, orang tuaku menyuruhku pulang untuk menjaga mereka yang sudah tua. Mereka pun mengizinkanku, meski Pak Reza terlihat berat melepaskan kepergianku. Mereka memberiku sebuah amplop yang berisi uang gajiku, beserta bonus yang lumayan. Aku hanya bisa berterima kasih. Pada akhirnya, aku bisa keluar dari keluarga itu. Aku pun langsung pulang ke rumah. Singkat cerita, setelah setahun berlalu, namun Pak Reza masih mentransfer uang untukku. Apa itu bentuk tanggung jawab dari janjinya dulu, tapi entahlah, aku tidak mau tahu soal keluarga itu lagi. Aku sangat bersyukur bisa keluar dari keluarga tersebut.